Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan positioning bisnis. Bagi teman-teman yang belum tahu atau masih belum mengerti tentang positioning bisnis, saya akan jelaskan di video ini mulai dari awal sampai akhir. Baru kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan positioning untuk bisnis. Oke, sebenarnya apa sih positioning itu? Ini ya teman-teman ya, positioning itu kalau misal kita lihat itu seperti ini ya teman-teman. Saya akan bertanya, kalau misal di jendela ini ada beberapa warna gitu ya. Kalau saya tanya ke masing-masing yang menonton video ini, kira-kira warna apa yang terlihat di jendela tersebut? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan jawab. Ya mungkin jawabannya ada yang menjawab ungu, ada yang menjawab biru, oranye ya, ada yang hijau. Kenapa jawabannya berbeda-beda? Karena maklum, karena di dalam jendela ini ada memang banyak warna yang di situ ya. Jadi dalam satu frame jendela itu ada banyak warna. Berbeda kalau misal kita lihat di sini. Saya akan tanya pada teman-teman, warna apa yang ada di dalam frame jendela? Saya yakin jawabannya akan sama, yaitu warna ungu. Kenapa? Karena di dalam satu frame jendela itu hanya ada satu warna, yaitu warna ungu. Nah, artinya apa? Itulah positioning. Positioning itu kita menentukan di mana posisi kita yang bisa dilihat dari jendela konsumen, hanya kita yang ada di sana. Kalau misal kita berdesak-desakan di satu jendela, artinya posisi kita itu penuh atau posisi kita belum tepat. Jadi kita cari posisi yang masih kosong atau masih lega. Sama juga seperti ini ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini ada gambar tempat duduk di kereta api, itu ada silang, ada yang biru ya. Kalau yang silang itu berarti sudah terisi. Nah, positioning itu kita juga memilih posisi dalam bisnis kita yang masih kosong. Kita masih ada space yang kira-kira masih belum terisi oleh kompetitor lain. Contoh kita kalau misal mau jualan kopi di kota Surabaya gitu ya. Kita lihat dulu kompetitor ini sudah mengisi posisi mana. Nah, kita harus mengisi di posisi yang masih kosong, yaitu di posisi kursi yang masih biru itu. Artinya, kalau misal kita sudah memilih posisi yang masih kosong, kita lebih lega gitu ya. Kita juga lebih enak geraknya dan tidak ada kompetitor. Adapun kompetitor itu di field yang lain. Begitu ya, teman-teman. Itulah gunanya positioning. Jadi supaya bisnis kita itu lebih lancar dan juga eh, lebih enak marketingnya, lebih mudah untuk brandingnya dan lebih lebih lega. Jadi tidak berdesak-desakan. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar gajah. Kalau ibarat kita tuh menjual satu produk itu adalah gajah, kita bisa menentukan posisi kita atau bagaimana cara kita dilihat oleh konsumen. Di sini ada kita bisa memilih yang area warna hijau itu seperti belalainya. Terus kemudian ada juga yang culanya, ada juga bagian dahinya, ada juga bagian badannya dan kakinya dan seterusnya, ada bagian ekornya juga. Tetapi sebenarnya sama itu adalah gajah. Nah, bagaimana kita memilih bagian-bagian tersebut itu sebagai bagian dari kita. Supaya apa? Karena kalau misal kita mengangkat gajah gitu ya, satu gajah itu berat banget. Atau kalau misal kita mau memandikan atau mengecat gajah itu satu gajah itu berat banget. Kita pilih salah satu bagian dari gajah tersebut dan kita jadikan itu sebagai spesialisasi kita. Kita tunjukkan itu sebagai kelebihan kita. Itu supaya memudahkan kita, lebih meringankan kita dalam menjual dan marketing. Itu ya. Nah, prinsip positioning sama seperti yang tadi. Jadi seperti yang frame jendela dengan memilih bagian-bagian dari gajah tersebut. Itu sama. Jadi positioning itu kita memilih satu produk tertentu, tapi kita pilih view yang lain. Kita pilih posisi yang lain supaya tidak bertabrakan dengan banyak kompetitor. Itu ya.
Nah ini ya, apa tujuan positioning? Positioning itu tujuannya menghindari persaingan yang ketat, kemudian konsumen juga lebih mudah menemukan bisnis atau produk kita. Ya, seperti yang di jendela tadi ya, jadi kita lihat di jendela beberapa kereta itu kan ada banyak gitu ya. Kalau misal jendelanya berdesak-desakan, kita juga sulit memanggil siapa itu ya. Tapi kalau misal dari satu frame jendela itu hanya kita, orang mudah menemukan kita, itu keluarga kita, oh itu tuh. Ya, ternyata begitu ya, begitu mudahnya kita untuk menentukan positioning. Nah, faktor penentu positioning ini apa saja? Ada harga, kemudian juga segmen, lokasi. Kita juga bisa menentukan, misal di lokasi A itu sudah ada kompetitor, kita jangan di situ gitu ya. Kita cari posisi yang lain. Kemudian juga kualitas. Jadi tidak mesti kita harus menentukan produk itu harus kualitasnya sangat bagus atau grade A gitu ya. Nggak harus seperti itu. Kita juga bisa membuat produk yang grade B atau grade C dan seterusnya supaya kita menghindari persaingan tersebut. Karena setiap grade itu pasti ada pangsa pasarnya. Kemudian value, ya dari value juga kita bisa menentukan posisi kita. Kalau misal sudah ada beberapa kompetitor yang sudah ada gitu ya, misal sama-sama grade A, kita juga harus tambahkan added value supaya produk kita juga unik. Gitu. Saya kira itu ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan jika ada komentar atau barangkali masih belum jelas pernyataan saya, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih.